Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu Setor Jelantah, implementasi model gamifikasi pada sistem penyetoran limbah minyak jelantah berbasis website dinamis. Proyek ini sebagai solusi untuk mengatasi pengelolaan minyak jelantah yang masih kurang optimal dengan pendekatan teknologi dan juga gamifikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan saya sendiri Nur Hafiza, kemudian ada teman kami Heril Alfisyari, dan juga teman kami Elvi Rabiana Dwiyanti. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang proyek kami, saya serahkan kepada teman kami Elvi Rabiana Dwiyanti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, seiring meningkatnya konsumsi minyak goreng dalam kehidupan sehari-hari, limbah minyak jelantah seringkali dibuang sembarangan tanpa pengelolaan yang baik. Hal ini tentunya tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menghilangkan potensi daur ulang yang bernilai ekonomi. Merujuk pada data dari KLHK tahun 2023, diketahui bahwa minyak jelantah merupakan limbah cair terbesar yang dihasilkan oleh rumah tangga. Ironisnya, konsumsi minyak goreng di Indonesia justru menunjukkan tren kenaikan sebesar 0,9% menurut Bappenas pada tahun 2023. Berdasarkan penelitian awal, kami menemukan bahwa pencatatan pengelolaan limbah minyak jelantah di banyak tempat masih dilakukan secara manual atau konvensional, yang tentu saja itu tidak efisien. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk menghadirkan solusi inovatif, yaitu membuat sistem berbasis website yang mengimplementasikan model gamifikasi. Tujuan kami adalah mempermudah proses penyetoran, pengumpulan, dan pengelolaan data limbah minyak jelantah secara efisien dan terintegrasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada sistem ini tujuan utamanya adalah mengembangkan sistem pengaturan limbah minyak jelantah dengan implementasi model gamifikasi untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat dalam mengelola limbah minyak jelantah. Dengan pendekatan gamifikasi, kami ingin membangun sistem yang tidak hanya fungsional, tapi juga menarik dan memberikan dampak positif terhadap kesadaran lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan kelompok saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan pada proyek ini dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama itu dimulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan. Nah, dari hasil identifikasi ini kami membagi sistem nanti itu dalam 3 jenis user utama, yaitu ada user admin, kemudian ada pengepul, dan juga penyetor. Sistem dirancang dengan fitur fungsional sesuai peran, kemudian juga untuk fitur non-fungsionalnya untuk fitur non-fungsionalnya itu seperti keamanan, responsivitas, maupun database yang terstruktur. Nah, kemudian tahap desain perangkat lunak. Pada tahap desain perangkat lunak ini, kami menggunakan desain ERD, use case, dan juga diagram proses untuk memetakan alur dan struktur sistem. Kemudian dilanjutkan dengan tahap implementasi. Dalam tahap implementasi ini, kami menggunakan PHP natif untuk pengembangan websitenya dan juga MySQL untuk pengelolaan database-nya. Nah, tahap terakhir yaitu evaluasi. Dalam hal ini kami melakukan pengujian terhadap website yang telah dibangun untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman kami, Heril Alfisyahri. Baik, untuk analisis kebutuhan yaitu jenis, user, dan peran. Dalam perencanaan sistem ini, kami mengidentifikasi 3 jenis pengguna utama beserta perannya. Yang pertama yaitu admin, bertanggung jawab dalam mengelola data pengguna dan transaksi sistem. Yang kedua, penyetor, merupakan masyarakat umum yang akan menyetorkan minyak jelantah serta dapat melihat histori penyetorannya. Yang ketiga, pengepul, dan mengelola distribusi minyak jelantah yang telah dikumpulkan. Pembagian peran ini dilakukan agar proses alur sistem menjadi jelas, terorganisir, dan mempermudah integrasi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya. Nah, untuk analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, kami juga membagi kebutuhan sistem menjadi 2 bagian. Yang pertama, fungsional. Sistem harus menyediakan fitur autentikasi pengguna agar keamanan data tetap terjaga. Harus tersedia fitur sesuai dengan peran masing-masing pengguna seperti penyetoran, verifikasi, dan pengelolaan data. Ya,
Yang kedua yaitu non-fungsional. Sistem harus responsif, artinya dapat digunakan baik di perangkat desktop maupun mobile. Database yang digunakan harus terstruktur agar mudah dalam pengolahan dan pencarian data. Analisis ini menjadi dasar utama dalam menentukan komponen-komponen sistem dan fitur yang akan dikembangkan. Nah, untuk mewujudkan sistem berbasis website yang telah kami jelaskan sebelumnya, kami menggunakan tools pengembangan yaitu PHP native untuk bahasa pemrograman backend-nya dan MySQL sebagai sistem manajemen basis datanya. Sistem ini dirancang dengan beberapa fitur utama yang esensial. Pertama, akan ada dashboard yang disesuaikan per peran pengguna, sehingga setiap pengguna mampu mendapatkan tampilan dan fungsionalitas yang relevan dengan kebutuhannya. Yang kedua, sistem ini akan mengakomodasi transaksi penyetoran minyak jelantah, di mana pengguna dapat mencatat dan memantau setoran mereka. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi, kami mengintegrasikan sistem poin dan reward sebagai bagian dari konsep gamifikasi. Dengan demikian, pengguna akan mendapatkan poin setiap kali menyetorkan minyak jelantah, dan dari poin tersebut dapat ditukarkan dengan reward yang menarik. Perlu kami sampaikan juga bahwa tahap uji coba dari awal sistem ini akan kami lakukan dalam lingkungan localhost, yang dimana untuk memastikan semua fungsionalitasnya itu bisa berjalan dengan baik sebelum diimplementasikan lebih lanjut. Baik, untuk metode pengembangan proyek ini, kami mengkombinasikan dua metode, yaitu metode waterfall dan juga metode agile. Nah, metode waterfall ini kami gunakan pada tahap awal, yaitu identifikasi masalah dan analisis kebutuhan yang terstruktur. Kemudian metode agile kami terapkan pada tahap desain, implementasi, hingga ke evaluasi. Dikarenakan metode ini fleksibel terhadap perubahan dan umpan balik dari pengguna atau klien. Kami mengkombinasikan kedua metode ini karena yang pertama metode waterfall itu cocok untuk tahap awal yang membutuhkan analisis yang lebih sistematis dan terstruktur. Kemudian untuk metode agile itu fleksibel sehingga cocok untuk proyek tim, deadline yang singkat, klien aktif yang terlibat hingga ke cakupan fitur ataupun dalam hal ini mata kuliah yang luas. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada teman kami, Heril Alfi Syahri. Baik, untuk penjelasan use case diagram, use case diagram yang kami buat mencakup 3 role utama pengguna, yaitu penyetor, pengepul, dan admin. Nah, untuk penjelasan masing-masing role yaitu yang pertama penyetor. Penyetor dapat melakukan registrasi dengan login untuk mengakses dashboard mereka. Setelah login, penyetor memiliki fitur utama seperti melakukan penyetoran minyak bekas, melihat jumlah poin yang mereka miliki, hasil dari penyetoran yang dilakukan, dan menukarkan poin dengan hadiah tertentu, melihat riwayat penyetoran dan penukaran mereka. Use case ini juga mencakup relasi dengan pengepul seperti pengajuan request penyetoran yang nantinya akan di-approve oleh pengepul. Nah, user kedua yaitu pengepul. Pengepul juga memiliki akses untuk login ke dalam sistem. Dalam dashboard pengepul, mereka dapat melakukan melihat dan menyetujui request penyetor dari penyetor. Melihat stok minyak yang telah terkumpul dan yang sebagai pengelola utama sistem, admin memiliki akses yang lebih luas seperti melihat data penyetor dan pengepul, melakukan edit data jika diperlukan, penyetor, dan melihat riwayat klaim hadiah. Setiap use case dirancang dengan relasi include dan extend untuk menunjukkan dependensi dan variasi alur kerja yang lebih spesifik. Baik, penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Baik, berikut ini adalah halaman awal dari landing page website Catur Jelantah kami, di mana pada halaman ini sebuah platform inovatif untuk pengelolaan limbah minyak jelantah rumah tangga itu ditampilkan. Jadi pada saat pertama kali masuk ke halaman utama, pengunjung itu bisa langsung disambut dengan tagline yang kuat, yaitu solusi jitu penyetoran limbah minyak jelantah, di mana kalimat ini menggambarkan bahwa platform ini hadir sebagai solusi mudah, efisien, dan seru untuk menyetorkan minyak jelantah. Nah, selain itu, pengguna juga diberitahu bahwa setiap penyetoran akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan hadiah menarik, yang mana ini memberikan insentif yang mendukung untuk perubahan perilaku ramah lingkungan.
Selanjutnya, scroll ke bawah, maka kita akan menemukan bagian yang menjelaskan mengenai urgensi dan latar belakang dari gerakan setor jalan tol ini, di mana ditampilkan data yang cukup mencengangkan seperti Indonesia menempati urutan pertama dalam konsumsi minyak goreng rumah tangga terbanyak di dunia. Selanjutnya, sebanyak 13 juta ton minyak goreng dikonsumsi setiap tahun, dan sekitar 3 juta ton diantaranya berpotensi menjadi limbah minyak jelantah. Kemudian, bisa diketahui bahwa dari narasi ini itu mengajak pengunjung untuk peduli terhadap lingkungan. Dijelaskan bahwa sebagian besar minyak jelantah itu berakhir sebagai limbah berbahaya yang mencemari air, padahal sebenarnya itu dapat dimanfaatkan untuk biodiesel dan ekspor. Nah, dengan penjelasan ini, website ini tidak hanya memberikan solusi tetapi juga mengedukasi kepada masyarakat secara langsung. Selanjutnya, di sini ditampilkan bagian mekanisme penyetoran yang dibuat sangat sederhana agar mudah dipahami oleh semua kalangan. Jadi terdapat 4 langkah utama. Yang pertama adalah masuk atau daftar, di mana pengguna akan membuat akun atau masuk ke sistem. Selanjutnya, yang kedua adalah pilih lokasi penyetoran, di mana menemukan lokasi terdekat untuk menyetor. Dan yang ketiga, setor dan dapatkan poin. Minyak jelantah ini disetor dan poin pun akan diberikan. Dan yang terakhir itu adalah klaim hadiah, di mana poin dapat ditukar dengan hadiah yang menarik. Nah, langkah-langkah ini itu disampaikan dengan desain yang visual dan jelas supaya pengguna itu bisa langsung paham dan tertarik untuk bergabung. Kemudian, di bagian akhir dari landing page kami itu ditampilkan fitur peta interaktif yang memudahkan pengguna mencari lokasi penyetoran terdekat. Beberapa lokasi yang ditampilkan antara lain adalah CV Sehat Selalu, kemudian CV 1 untuk semua, CV Abadi Jaya. Nah, setiap lokasi ini dilengkapi dengan informasi alamat, nomor WhatsApp, dan email, sehingga pengguna itu bisa langsung menghubungi pihak terkait. Ini menunjukkan bahwa platform setor jelantah yang kami buat itu hadir secara nyata dan terjangkau, dan siap memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, berikutnya, ketika ingin melakukan penyetoran, maka silakan klik setor sekarang. Jadi untuk yang pertama kita mulai dari halaman login. Nah, di sini pengguna dapat masuk dengan mengisi username dan kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya. Namun, bagi yang belum memiliki akun, tersedia juga tautan untuk melakukan pendaftaran akun baru. Karena kita sudah punya akun, maka bisa login terlebih dahulu. Nah, setelah login, pengguna ini akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana dashboard ini menampilkan beberapa ringkasan informasi penting secara langsung, yaitu total setoran minyak sejauh ini yang ditampilkan dalam 1 liter, kemudian jumlah pengepul yang terdaftar dan bisa dipilih pengguna, selanjutnya jumlah klaim hadiah yang telah dilakukan, serta total penyetoran yang pernah dicatat oleh akun pengguna. Dan yang paling menarik, total poin yang terkumpul dan bisa ditukarkan dengan hadiah. Nah, dashboard ini juga dilengkapi dengan grafik visualisasi tren setoran dan transaksi per hari yang memberikan insight proses pengguna selama 1 minggu terakhir. Kemudian, masuk ke menu daftar pengepul, di mana pengguna ini dapat melihat beberapa informasi lengkap tentang para pengepul yang terdaftar, di mana setiap pengepul ini ditampilkan dengan kolom username, nama lengkap, kontak telepon, dan lokasi pengumpulan. Dan fitur pencarian juga tersedia di sini, gunanya untuk memudahkan pengguna menemukan pengepul terdekat atau yang paling sering digunakan. Selanjutnya, masuk ke menu setor sekarang. Jadi, melalui menu setor sekarang ini, pengguna dapat mencatat setoran minyak mereka, yang mana cukup dengan mengisi nama dan username yang sebenarnya otomatis terpilih, kemudian jumlah liter minyak yang akan disetor, selanjutnya memilih pengepul dari daftar yang tersedia, lalu memilih metode penyetoran, apakah setor ke pengepul atau pengepul yang ke lokasi kita. Selanjutnya bisa klik submit, dan data akan langsung tersimpan serta terhitung ke dalam poin pengguna. Selanjutnya masuk ke menu halaman klaim hadiah, di mana ketika masuk ke menu klaim hadiah ini, pengguna dapat melihat jumlah saldo poin yang dimiliki. Jika sebelumnya sudah pernah mengajukan klaim, maka statusnya akan muncul. Misalnya dalam hal ini masih dalam proses verifikasi. Nah, fitur ini menunjukkan sistem lewat yang jelas dan transparan yang mana mendorong pengguna agar terus berpartisipasi aktif. Dalam hal ini, saldo poin yang sudah dimiliki oleh pengguna yang saya loginkan adalah 1.485.000.
Kemudian masuk ke menu riwayat, di mana di sini ada dua fitur riwayat yang disediakan atau yang kami buat. Yang pertama adalah riwayat klaim hadiah dan yang kedua adalah riwayat store. Untuk riwayat klaim hadiah sendiri, fitur ini memungkinkan pengguna untuk memantau status semua klaim hadiah yang telah mereka ajukan. Nah, dalam hal ini pengguna dapat dengan mudah melihat detail seperti jenis klaim, jumlah poin yang ditukarkan, dan yang terpenting adalah status terkini dari setiap klaim tersebut. Kemudian di bagian atas tersedia filter, yang mana ini memudahkan pencarian seperti filter berdasarkan tipe klaim, statusnya itu bisa sedang diproses, diterima, ditolak, maupun selesai. Kemudian jumlah poin dari yang tertinggi dan terendah. Dan yang terakhir adalah opsi pengurutannya, apakah dari yang terbaru atau yang terlama. Selanjutnya ke riwayat store. Nah, pada riwayat penyetoran ini, jadi fitur ini itu berfungsi untuk menampilkan riwayat lengkap dari semua setoran yang telah dilakukan pengguna. Pada tabel ini, pengguna itu bisa dapat melihat detail penting seperti waktu setorannya, yaitu kapan setoran tersebut dilakukan, lengkap dengan tanggal dan waktunya, kemudian jumlah setorannya, berapa banyak liter minyak yang disetor pada setiap transaksi, selanjutnya ada pengepul, kepada siapa minyak tersebut disetorkan, dan yang terakhir itu ada lokasi pengepul dan juga metode penyetoran. Nah, untuk metode penyetorannya itu bagaimana setoran tersebut dilakukan, misalnya setor ke pengepul atau pengepul ke lokasi Anda. Kemudian di bagian bawah juga pengguna bisa melihat total jumlah keseluruhan setoran minyak mereka yang memberikan ringkasan akumulasi setoran. Dalam hal ini yang total minyak yang sudah disetorkan adalah 548.000 liter. Kemudian di sini ada profil pengguna, yang mana dilengkapi dengan informasi pribadi dari pengguna, bisa melakukan edit profil, apakah dari nama, nomor telepon, maupun password lama. Demikian presentasi singkat mengenai fitur-fitur utama dari sisi penyetor. Sekarang untuk memberikan gambaran lengkap mengenai ekosistem dari website Setor Jelantah kami, khususnya dari sisi pengepul, maka saya persilakan Saudara Hairil Alfisyahri untuk melanjutkan presentasi dan menjelaskan fitur-fitur yang tersedia pada dashboard pengepul. Kepada Saudara Hairil, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan mendemokan tampilan web Setor Jelantah dari sisi pengepul. Nah, halaman pertama yaitu menampilkan dashboard dari sisi pengepul. Di sini pada halaman ini pengepul dapat melihat semua informasi utama yang berkaitan dengan aktivitas penyetoran dari pengguna dan notifikasi request baru serta jumlah total minyak yang berhasil dikumpulkan. Nah, untuk halaman selanjutnya yaitu halaman request penyetoran. Nah, baik di sini pada halaman ini pengepul dapat melihat daftar penyetoran yang diajukan oleh penyetor. Pengepul bisa memilih untuk menyetujui atau menolak penyetoran sesuai dengan validitas data yang diberikan oleh penyetor. Nah, di sini ada button terima ataupun tanda sebagai selesai yang jika setelah menerima setoran dari sisi penyetor. Nah, untuk halaman selanjutnya yaitu riwayat request penyetoran.
Pada halaman ini berisi riwayat semua permintaan penyetoran yang telah diproses, baik yang sudah disetujui maupun yang ditolak. Semuanya terdokumentasi secara sistematis. Nah, ini berguna untuk keperluan audit dan pelacakan histori transaksi. Seperti ini tampilannya. Baik, halaman terakhir yaitu halaman profil pengguna. Nah, di sini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit informasi pribadi mereka, termasuk nama, kontak, dan data lainnya yang relevan. Hal ini juga berguna agar sistem memiliki informasi pengguna yang up to date. Di sini ada tombol edit profile yang dimana jika ditekan akan dapat melakukan pengeditan profile. Baik, untuk penjelasan demo selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu demonstrasi dari sisi admin. Pertama, admin melakukan login sesuai dengan akun yang telah didaftarkan. Kemudian saat berhasil login akan tampil dashboard admin yang berisikan informasi akun yang sedang login. Kemudian ada button logout untuk keluar dari sesi. Kemudian ada kalender real time. Kemudian juga di sini ada ringkasan-ringkasan terkait setor jelantah sistem ini. Kemudian di mana ringkasan tersebut berisikan total keseluruhan user, total penyetor yang terdaftar, kemudian total pengepul yang terdaftar, juga total klaim hadiah yang berhasil diterima oleh si admin. Nah, kemudian ada sidebar. Di sini sidebar ada menyajikan ada data penyetor, di mana dalam data penyetor ini admin dapat melakukan CRUD dan juga filtering berdasarkan nama dan juga berdasarkan poin. Nah, untuk percobaan CRUD-nya kita mulai dari tambah penyetor. Misalkan kita tambahkan penyetor, masukkan password, kemudian nomor HP dan lokasinya. Di sini kita masukkan data dummy. Karena di sini penyetor baru, maka poinnya itu 0. Kemudian kita simpan. Nah, di sini berhasil terdaftar ID 17. Kita coba cek untuk di database-nya apakah berhasil atau tidak. Ini adalah tabel users. Nah, dapat dilihat di sini bahwa username orang, penyetor yang baru tadi ditambahkan itu berhasil tertambahkan baik dari antar mukanya maupun di back-end database-nya. Kemudian juga dari fitur, kita coba fitur hapus dalam artian delete di sini. Kita hapus data yang baru ditambahkan tadi. Dari tampilan di sini tuh berhasil terhapus data orang tadi. Kemudian kita cek di database apakah berhasil terhapus. Nah, di sini juga data tadi tuh berhasil dihapus. Artinya berfungsi dengan baik. Kemudian begitu juga di data pengepul. Kita dapat melakukan hal yang sama, CRUD dan juga filtering berdasarkan nama maupun total setoran minyak. Kemudian kita coba untuk fitur update atau editnya. Misalnya pada username Heril, kita ubah username-nya menjadi Heril123. Kemudian kita simpan karena hanya itu yang ingin diubah. Namun ternyata di sini kita diminta untuk memasukkan total stok minyak dari pengepul ini. Kita kembali, misalnya username Heril. Oh, jadi username Heril itu total stok minyaknya 1108. Maka kita kembali pada form edit tadi. Berarti total stok minyaknya kita masukkan
1108. Kemudian username-nya ini yang ingin kita ubah. Kemudian kita simpan. Nah, di tampilan antarmuka di sini username-nya berhasil diubah. Kemudian kita cek di tabel users database. Di database-nya. Nah, dapat dilihat di sini username Heril tadi berhasil diubah ke Heril123. Kemudian untuk fitur request klaim hadiah, di sini admin dapat melakukan verifikasi terkait klaim hadiah yang diajukan oleh penyetor. Di sini ada status menunggu, artinya si penyetor itu masih menunggu diverifikasi oleh admin. Nah, misal di sini kita bisa melakukan penolakan atau terima. Jadi kita terima, dikonfirmasi, kemudian setelah diterima di sini itu akan dilakukan pengantaran hadiah tersebut kepada penyetor. Ketika hadiah tersebut telah diterima oleh penyetor, maka si admin di sini dapat menandainya sebagai selesai. Nah, kemudian ditambah, misal kita tandai sebagai selesai, kemudian dikonfirmasi, kemudian request klaim hadiah tadi itu akan masuk ke riwayat request klaim hadiah. Nah, ini data klaim hadiah yang tadi diterima dan diverifikasi. Statusnya itu telah selesai, dan tanggal prosesnya itu per tanggal hari ini. Nah, mungkin itu saja uji coba fungsionalitas dari sisi admin. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada teman kami, Elvi Rabiana Dwianti. Sebagai penutup presentasi kami, mari kita tarik benang merah dari semua yang telah kami sampaikan sebelumnya. Jadi, proyek Setur Jalantah ini merupakan implementasi sistem berbasis web dinamis dengan pendekatan gamifikasi yang secara fundamental bertujuan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyetoran limbah minyak jelantah rumah tangga. Kami merancang sistem ini dengan menggabungkan dua metode pengembangan yang kuat, diantaranya yaitu metode waterfall di tahap awal untuk analisis sistematis dan pendekatan agile pada proses desain hingga evaluasi. Kombinasi ini memastikan bahwa sistem kami tidak hanya terstruktur tetapi juga fleksibel, kolaboratif, dan adaptif terhadap setiap kebutuhan pengguna yang mungkin berkembang. Platform Setur Jalantah ini dirancang untuk mendukung 3 jenis peran pengguna utama, diantaranya adalah admin, penyetor, dan pengepul. Masing-masing peran ini memiliki fitur spesifik yang disesuaikan, mulai dari proses penyetoran yang mudah bagi masyarakat, mekanisme klaim hadiah yang menarik, hingga pengelolaan data yang komprehensif. Sehingga seluruh fitur ini pada intinya bertujuan untuk menciptakan ekosistem pengelolaan limbah yang lebih terstruktur, menarik, dan yang terpenting adalah memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan kita. Demikian kesimpulan dari presentasi kami ucapkan terima kasih.